Ya, selamat sore teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya di channel @joki_bebek. Channelnya teman-teman pecinta unggas, khususnya itik petelur. Kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan yang diajukan di kolom komentar 2 hari yang lalu kalau tidak salah. Dan saya baru akan menanggapi hari ini karena memang kesibukan saya. Pertanyaan yang diajukan dari @salah3, kalau tidak salah akunnya seperti itu. Pertanyaannya kaitannya dengan apakah pengaruh bebek yang berpostur kecil dengan produksi telurnya, kalau tidak salah seperti itu ya. Jadi intinya, apakah pengaruh bebek postur kecil atau istilahnya kuntingan, mungkin seperti itu ya. Karena di komentar dikatakan bahwa bebek itu memiliki ukuran postur yang tidak sesuai bebek pada umumnya. Nah, mari sekarang kita akan ulas. Jadi bebek itu entah besar entah kecil, kalau dia benar-benar betina dan sudah mapan usianya, kemudian juga bulunya sudah lengkap, maka dia akan bisa bertelur. Hanya saja kalau posturnya kecil, itu nanti telurnya juga tidak bisa sebesar yang bebek ukurannya lebih besar. Nah, jadi gitu ya. Dia pasti produksi kalau memang betina dan juga sudah mapan dan siap untuk diproduksi atau masuk usia produksi. Namun demikian, kalau misalkan bebek itu terkena penyakit, maka juga dia lama tidak akan berproduksi, atau istilahnya ovarium kering. Ovarium kering ini disebabkan karena kurangnya asupan nutrisi pakan. Nanti ketika dia sudah gemuk, bisa juga dia bertelur, cuma ya agak lama dari bebek yang normal. Gitu ya. Ya tetap pasti bertelur dia, cuma tidak seperti bebek yang normal. Itu kalau bebek kuntingan. Karena ya untuk proses dia bertumbuh, tahapan-tahapannya itu harus benar-benar dilewati. Ya seperti kemarin yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Dia masa tangkap dodo, cemloreng, tangkap dodo, rampas 1, rampas 2. Terus ngelawoni. Ngelawon itu bebek yang sudah usianya benar-benar siap. Jadi seperti itu ya teman-teman. Pengaruhnya saya rasa dia tetap bisa bertelur dengan syarat memang usianya sudah mapan dan bulunya sudah lengkap. Kemudian faktor tambahannya juga dari asupan pakannya. Jadi seperti itu. Nah, menyikapi hal ini, kita menemukan bebek-bebek yang kunting, itu resikonya sangat berat karena produksinya juga akan lama. Kalau sebaiknya ketika teman-teman ingin memelihara, lebih baik main-main ke tempat tukang angon. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman itu memang kepengen pelihara dan jauh dari tukang angon, terus ada jasa yang bisa mengirimkan bahan, nah itu saya sarankan negosiasi sebelum dikirim. Artinya kalau sudah dikirim nanti bagaimana kalau misalkan ada yang belum layak atau belum masuk dengan kriteria teman-teman. Jadi seperti itu, harus dicek dulu. Biasanya misalkan mau beli bebek dengan jumlah di atas 500, itu biasanya boleh. Kalau di bawah 500 biasanya ya boleh, biasanya tidak ya. Kita lihat apa ya, jasanya lah. Kalau orangnya enakan ya pasti dibolehkan, kalau orangnya ndak enakan ya ndak dibolehkan.
Itu. Terus apa ya? Kalau posturnya kecil, tadi sudah, nutrisi sudah. Nah, ini teman-teman, ada hal yang bisa mengurangi resiko tersebut, yaitu dari awal, dari DOD. Itu sebaiknya kita pelihara dari DOD. Nanti insya Allah dengan manajemen pakan yang sesuai standar operasional prosedur atau SOP, itu akan racak, posturnya racak. Seperti yang sudah saya video kemarin, yang bebek saya pegang itu dari DOD itu. Saya belinya dari DOD. Nah, ini saya kasih tip, kasih makan bebek DOD dari 0 sampai dia mau produksi ya. Ini rahasia, tapi bagi saya kalau ilmu itu nggak ada yang dirahasiakan. Semakin kita berbagi dengan sesama, insya Allah hal yang positif akan balik ke kita. Itu istilahnya keyakinan saya seperti itu. Jadi tipsnya adalah ketika teman-teman beli DOD 0 sampai seminggu atau 2 minggu, itu kita kasih pakan full sentrat. Pakai sentrat yang murah bisa, pakai sentrat yang mahal bisa. Nah, perlakuannya di awal masuk kandang adalah teman-teman jangan langsung dikasih vitamin ya, tapi kasihlah antibiotik untuk unggas. Kasih antibiotik untuk gas, bebas lah, terserah mereknya pakai apa, tapi yang antibiotik, jangan langsung dikasih vitamin. Karena apa? Vitamin itu bagus, tapi dia juga memiliki residu racun, bisa meracuni ketika mungkin wadah airnya itu kita kurang steril ya. Tapi kalau antibiotik tidak. Itu. Jadi 0 sampai 3 hari atau 4 hari itu kasihlah antibiotik, dicampurkan ke airnya. Terus kasih makannya kering, kasih makan sentrat atau pur secara kering. Nanti di atas usia 2 minggu baru mulai dikasih pakan campuran ya, konsentrat dengan dedak misalkan, itu dikasih air sedikit biar perut, itu enggak apa-apa. Ataukah sentrat dengan ampas atau apa, terserah lah. Itu mulai dikasih pakan campuran di usia di atas 2 minggu. Nah, kemudian berlanjut terus itu sampai di usia 2,5 bulan atau 3 bulan. Itu bulunya dia sudah tumbuh semua ya, bulu sayap terutama, khususnya bulu sayap. Bulu sayapnya udah tumbuh, itu kita blong pakannya. Kita blong, istilahnya kita blong itu jangan dikasih sentrat sedikit pun. Ini harapannya adalah bulunya itu tipis, bulunya tipis. Bagaimana nanti, apakah ketika masa rontok bulu berikutnya bisa rontok? Bisa dan sangat bisa. Saya yakin itu, karena saya sudah menjalankan prosedur itu lama sekali. Jadi saya ulangi ya, usia DOD sampai 2 minggu kasih for. Dan perlakuan pertama ketika DOD masuk dikasih antibiotik, kemudian dikasih air gula enggak apa-apa, dikasih air susu enggak apa-apa ketika usia sudah 4 hari ke atas di kandang kita, itu enggak apa-apa. Kemudian 2 minggu ke sana dikasih fur atau campuran dan lain-lain ya. Itu ketika usianya udah sekitar 1 bulan ke atas, per 100-nya sentratnya dikasih sekilo saja per porsinya, kasih sekilo per porsi sampai usia 3 bulan atau 2,5 bulan atau 3 bulan. Ketika kita bisa mengamati tumbuh bulu sayapnya itu tumbuh merebung segini itu, ya itu kita lepas sentratnya, kita kasih pakan dedak sama campuran, terserah bebas, yang penting bebeknya bisa makan. Nah, di sisi lain
kita berikan asupan mineral dan vitamin sampai usia kisaran 3,5 hampir 4 ya. Kalau kita lihat bulunya sudah tuntum semua, kisaran ketika kita amati itu dalam satu populasi kisaran ya sekitar 90% lah. Bulunya sudah tuntum semua 90%. Di usia mungkin 4 atau 3,5 lebih dikit gitu ya, kita baru kasih sentrat lagi. Nah, sentratnya langsung punya sentrat itik telur. Per 100-nya satu porsi dikasih 1 kilo. Nah, itu nanti bulunya akan rontok semua, itu bulu remaja rontok semua, mebul gitu. Setelah itu ya sudah, kita tinggal tunggu. Biasanya di 4,5 atau 4 lebih lah, nanti sudah ada yang belajar nelor. Seperti yang punya saya itu seperti itu ya. Itu tips untuk mengurangi resiko bebek kunting atau bebek kerdil ya itu. Terus bagaimana perhitungan akumulasi biayanya? Ketika kita amati secara detail, yang pernah saya lakukan itu per 100-nya itu hanya lebih kurang saja dengan ketika kita beli bebek langsung bayar. Keuntungannya adalah kita mengeluarkan modal untuk beli bebek darah DOD itu lebih murah ya, tapi ya masuknya ke biaya pakan. Jadi seperti itu, akumulasi biayanya kurang lebih sama. Nah, biasanya kalau saya mau beli DOD itu ketika sudah punya bebek yang produksi, jadi pakannya nunut sama yang induk gitu. Jadi bisa menghemat biaya. Nah, untuk teman-teman yang masih mau beli atau awal ternak, jangan sampai beli lebih dari 50 ekor. Jangan sampai 50 ekor dulu. Yang penting hasil akhir dari produksinya itu teman-teman bisa pasarkan. Bisa diasin sendiri atau bisa dicarikan pengepul atau bisa dibawa langsung ke pasar, ditawarkan sama orang yang mau beli. Pasti ada yang mau beli tuh telur bebek. Jadi seperti itu ya. Wah, ini tadi pembahasannya melenceng kemana-mana, tapi tidak apa-apa lah. Yang namanya berbagi, dan bebek itu tidak habis-habis ya masalahnya. Banyak sekali masalah-masalah yang perlu kita ulas supaya benar-benar bisa mengerti bagaimana cara memelihara dan merawat bebek. Oke teman-teman, mungkin ulasan dari saya kaitannya dengan apakah pengaruh postur bebek yang kerdil dengan produksinya. Nah, itu tadi ya. Nah, untuk teman yang kemarin menanyakan bagaimana pengaruh, saya sudah jawab. Kalau belum paham silahkan bertanya lagi di kolom komentar. Atau penjelasannya terlalu mulek, nanti silahkan baca di deskripsi. Di deskripsi penjelasan yang tertulis di video ini. Oke, video ini saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen biar channel saya ini terus berkembang dan bermanfaat untuk kita semua.